Rijal dulu. Baik, untuk Bapak Rijal Paris dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Ya, terutama kepada Kang Andi ya. Sekali lagi Kang Andi adalah rekan seluruh dosen mungkinnya di Fakultas Sains Rakat yang selain melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Kebetulan beliau sekali lagi merupakan satu-satunya kelihatannya orang Cianjur yang pernah mendapatkan Kalpataru. Ya, itu jarang orang mengetahui hal tersebut. Orang beranggapan bahwa yang dapat Kalpataru kebanyakan itu dari taruhlah daerah terpencil atau daerah yang benar-benar kira-kira sangat jauh dari kota. Ternyata di Cianjur itu ada Pak Andi Sakban Somekudin yang beliau sangat concern kepada masalah limbah sejak dari puluhan tahun yang lalu, dan akhirnya pada zaman Presiden Megawati Soekarno Putri beliau mendapatkan Kalpataru. Kalpataru itu sekali lagi sangat sulit orang mendapatkannya, dan kita harus patut bangga bahwa salah satu orang yang mendapatkan Kalpataru adalah orang Cianjur. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah menunjang kegiatan ini. Sekali lagi kami sangat respect sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang konsen terhadap masalah lingkungan terutama di Cianjur. Apalagi Cianjur merupakan salah satu dari Das Citarum ya, yang juga ikut dalam program Citarum Harum yang itu bisa bermanfaat bagi seluruh. Ini gambaran saja ya. Ini latar belakangnya nih. Sekali lagi, sampah itu merupakan masalah bagi semua orang. Ya, semakin jumlah penduduknya meningkat, semakin sampahnya pun akan bertambah. Tetapi sekali lagi, kesadaran manusia terutama di negara berkembang seperti Indonesia relatif sangat kurang peka terhadap sampah. Ya, lain dengan di negara, nah, kalau Anda pernah datang misalnya ke Jepang, ke Jerman yang lainnya, ya di sana itu sampah itu sangat terkendali, bahkan gitu tadi di sana itu sampah jadi rupiah itu sudah merupakan keharusan dalam tanda petik ya, dikelola langsung oleh pemerintah, bahkan ada departemen khusus pengelolaan terhadap masalah sampah. Nah, sekali lagi sampah itu tadi terbagi dua tentu saja ya, ada yang sering kita ketahui bersama, ada sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik itu sampah yang biasanya sering kita sebut dengan sampah rumah tangga, sisa-sisa dari rumah tangga seperti dari dapur ya, terutama yang itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai gambaran saja bahwa sampah itu tidak hanya sampah organik, itu tidak hanya sampah yang berasal dari rumah tangga saja. Yang paling sudah kita manfaatkan secara maksimal adalah limbah dari binatang, yaitu pohe sapi. Sekali lagi, fakultas kita mengelola secara maksimal, tentu saja dimotori oleh Pak Dr. Bisnu Yahya Ahmad ya, bisa mengelola secara maksimal. Hal tersebut itu sudah terjadi, sampah menjadi rupiah sudah terjadi, yaitu terutama limbah. Nah, sebagaimana Anda ketahui di kampus kita diberikan semacam edukasi dari perintis lingkungan, yaitu Pak Andi tadi, di mana kita pangpangkan sejak dari beberapa tahun yang lalu bahwa dituliskan bahwa ternyata ya sampah itu terurainya sangat lama sekali, dan ini supaya kita paham agar kita tidak membuang sampah sembarangan, bahkan sampah itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sampah menjadi rupiah itu di fakultas kita memungkinkan untuk bisa dilaksanakan secara maksimal. Paling tidak tadi saya dari awal bahwa pohe sapi itu sudah sangat terurai secara maksimal oleh fakultas kita, dan itu sudah dijual secara umum, dan kita bekerjasama dengan perusahaan yang bisa menjadikan pupuk tersebut menjadi sangat terkenal. Kebayang sekarang kalau para petani itu membeli pupuk hanya 3.000,
sampai tidak lebih dari 5.000 pupuk ya untuk tanaman di area. Tetapi dikelola oleh kita dari KHSD tersebut yang dikelola oleh direktur Pak Yahya, Pak Yahya dari fakultas kita, itu 1 kilo itu harganya tidak kurang dari 30.000, dan itu sangat sulit untuk dibeli oleh orang yang tidak mengerti karena tadi itu dari sampah. Saya kira itu gambaran saya tentang masalah sampah tersebut. Nah, fakultas kita berharap ke depan paling tidak kita mengelola sampah paling tidak dengan 3R saja, bukan karena 3R itu. Kalau itu hanya 3R, ya ada 3R ya. Terus 3R. Sebutnya. Terus. Nah, ada ya. Ada recycle, reuse, reduce tadi ya. Nah, paling tidak semacam itu ya. Next, kita bagikan ya. Tadi ya, ini mungkin banyak orang yang kurang paham tentang reduce tadi ya. Paling tidak kita mengurangi sampah, menghemat pemakaian sampah. Jadi kalau misalnya tadi ada alat-alat yang dipakai untuk membawa belanjaan, jangan dibuang sembarangan, tapi dipergunakan berkali-kali. Ya, nah, seperti kita contoh tadi ya, reuse. Ya, reuse adalah pemanfaatan kembali ya sampah tersebut agar bisa dipergunakan. Seperti misalnya tadi bekas botol plastik bisa dipergunakan misalnya untuk bisnis ikan cupang sudah ya, yang mungkin potong lebih dua bisa dibisniskan, jangan dibuang sembarangan. Tadi ya, memanfaatkan barang-barang, apalagi sekarang kalau misalnya beberapa supermarket di Cianjur juga sudah menyediakan tidak berupa plastik tapi berupa kardus. Nah, sebaiknya kalau misalnya ditawari kardus kita dimanfaatkan secara maksimal, tidak oleh plastik, karena plastik itu sangat sulit untuk diuraikan, tapi kalau kardus itu sampah organik dan bisa dimanfaatkan juga secara maksimal ya. Selanjutnya mungkin recycle, mendaur ulang ya. Jadi, nah inilah yang sering dilakukan oleh Kang Andi ini ya, bahwa ada recycle, jadi mendaur ulang sampah itu menjadi hal yang sangat bermanfaat, berfaedah. Terutama itu tadi, yang paling sulit adalah styrofoam. Styrofoam ternyata oleh beliau bisa dijadikan berbagai alat, yang berbagai hasil karya lain, yang itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nanti kita lihat terutama barang-barang yang akan diinformasikan kepada anak. Tentu saja dengan bagaimana cara mendaur ulang hal tersebut. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh yang dibuat oleh Kak Andi pada saat saya sering berkunjung ke rumah beliau, dan itu diabadikan oleh kita, yang tentunya nanti juga akan terangkat. Selanjutnya, ya, nah sama ya maksimal. Nah, sekali lagi, ini salah satu solusi agar sampah plastik tidak semakin bertambah. Ya, yang pertama itu adalah khususnya meminimalisir penggunaan bahan plastik. Jadi kalau misalnya tadi kita sampah plastik itu bisa dipergunakan kembali, kita pergunakan ya. Kalau misalnya tidak dipergunakan pun nanti mungkin disimpan untuk kemudian waktu akan dipergunakan. Ya, terus juga ini yang sering kita tidak biasa, membawa tas yang kira-kira bisa dilakukan untuk belanja berkali-kali. Misalnya kalau kita punya plastik yang kuat atau tas yang sangat kuat, kita bisa memanfaatkan tas tersebut untuk beberapa kali kita ke toko. Kita kebanyakan begitu ke toko, kita sering minta plastik kreseknya. Coba sekali-kali kita tolak, atau bukan sekali-kali, dari mulai sekarang ke depan tolak kresek tersebut supaya tidak menggunakannya. Karena walaupun kecil, ya, ada istilah from zero to hero, ya. Jadi walaupun itu sedikit, kan seetik, kresek mah. Tapi kalau lama kelamaan oleh banyak orang, itu bisa menjadi masalah bagi kabupaten kita paling tidak. Melanjutkan bagi negara kita. Ya. Jadi, dan untuk menghadapi sekali lagi membutuhkan orang-orang ahli dan kreatif seperti Kang Andi ini. Nah, mudah-mudahan ke depan adalah paling tidak salah satu atau salah dua atau salah tiga dari mahasiswa kita yang bisa menyontoh beliau, bisa memanfaatkan limbah itu menjadi hal-hal tertentu, menjadi tadi ya dengan kreativitasnya. Makanya kita berharap sekali lagi bahan-bahan yang sudah didaur ulang oleh Kang Andi ini ke depannya tidak hanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup saja, selain juga ada kementerian lain yang menunjang kepada masyarakat tersebut, misalnya ya Kementerian Perindustrian yang bisa minimal menghaluskan atau bahkan kalau memungkinkan difabrikasi agar barang-barang yang berasal dari teknologi ini dimanfaatkan secara maksimal.
dan bisa dikerjasamakan juga dengan Kemenkraf, Kementerian Ekonomi Kreatif, yang itu sekali lagi mungkin jarang terdengar gaungnya, dan memang Kementerian Kreatif itu baru akhir-akhir tahun sekarang ini, dan itu mungkin bisa dikerjasamakan dengan kementerian yang bersangkutan agar ide kreatif yang muncul dari Kang Ani ini juga bisa ditiru oleh yang lain dan bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Kreatif yang akhirnya juga terakhir mungkin bekerjasama dengan Kementerian UMKM, di mana hal-hal yang kreatif ini kebanyakan muncul dari kalangan pengusaha UMKM, dan itu bisa menjalin komunikasi yang baik antar organisasi atau antar lembaga tersebut yang akhirnya menciptakan keanekaragaman lain, bahkan menciptakan pabrikan yang memproduksi secara massal yang berasal dari keanekaragaman yang sekarang ada di Jawa. Selanjutnya mungkin, nah kesimpulannya sekali lagi, dengan adanya tadi daur ulang limbah plastik, bisa memunculkan kreativitas ya, dan akhirnya mungkin akan menjadi lapangan pekerjaan yang sekarang sangat sulit untuk mencari pekerjaan, tapi dengan ide kreatif semacam ini bisa memanfaatkan secara maksimal, yang akhirnya bisa paling tidak mengurangi angka pengangguran bagi dirinya sendiri. Kalau memungkinkan orang lain bisa diajak, dan itu bisa jadi pengusaha, walaupun sementara mungkin dari perusahaan UMKM terlebih dahulu, yang selanjutnya produk tersebut dapat dijadikan kerajinan, ya, kerajinan tangan tentu saja, dan bisnis pembuatan barang tersebut bisa berkembang secara maksimal. Dan terakhir sekali lagi, sepatutnya memang ini kesimpulannya ya dari pemerintah dalam hal ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, tapi tidak harus hanya Kementerian Lingkungan Hidup, juga harus dikolaborasikan dengan yang lain. Jadi jangan selesai sampai di sini, tapi bisa dilakukan secara maksimal ke arah industri misalnya, ya, ke arah kreativitas yang lain, dan selanjutnya bisa dijual oleh UMKM dalam hal ini didominasi oleh Kementerian Lingkungan. Itu gambaran dari awal, hanya sebagai bahan saran bagi kami, terutama kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, tapi sebagai bahan informasi saja bahwa beberapa waktu yang lalu kita sering mengadakan KKN, yang KKN tersebut biasanya salah satunya adalah mengajar kepada masyarakat untuk memilah sampah organik dan sampah anorganik, dipisahkan, diarahkan kepada masyarakat untuk memisahkan. Dan selama mahasiswa tersebut ada di daerah tersebut, masyarakat paham memisahkan sampah organik dan anorganik. Tetapi ini masalah, begitu diambil oleh petugas pengambil sampah, oleh mereka disatukan kembali. Ya akhirnya yang sudah dipilah capek-capek dihijaukan dulu. Begitu kita tanyakan kenapa disatukan kembali, tidak ada alat untuk mengeksploitasi bahan organik tersebut misalnya menjadi pupuk, atau tidak bisa juga bisa mengeksploitasi dari bahan yang organik menjadi barang yang lain. Dan akhirnya jalan keluar daripada petugas kebersihan adalah setelah dipisahkan itu disatukan kembali dan masalah kembali. Jadi sekarang sekali lagi kemungkinan besar kita harus berkumpul bersama seluruh stakeholder yang berhubungan dengan masalah persampahan, ya, dari hulu sampai ke hilir tentu saja. Tetapi sekali lagi yang paling utama adalah peran serta pemerintah Kabupaten Cianjur bisa memanfaatkan dari hasil pemilahan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa pada saat ber-KKN. Begitu masyarakat sudah paham tentang pemisahan, tapi dikhawatirkan hal tersebut terulang kembali di tempat sampah, disatukan kembali oleh mereka, dan itu akhirnya menjadi pekerjaan yang tidak produktif. Sayang sudah dipilah dari apapun yang diajarkan oleh para mahasiswa yang akhirnya bisa berkembang. Mudah-mudahan ke depan menjadi solusi yang ada solusi yang lebih baik yang bisa termanfaatkan secara maksimal, baik sampah organik ataupun sampah anorganik. Begitu saja mungkin pengantar dari Bapak tentang masalah sampah, terutama untuk sampah yang berhubungan dengan daerah. Sudah saya kita sekali lagi berkegiatan di mana